Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 Kimia Teknik dengan kami sendiri, ada anggota kelompoknya saya sendiri, Biliater Bagus Caksono, dan rekan saya. Muhammad Wahyu Suryanto. Kami akan mempresentasikan materi kimia teknik yang berjudulkan reaksi kimia dalam teknik sipil. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen kami, Ibu Rini Karno Kinasih, yang telah membimbing kami selama proses pengajaran. Baik, kami mulai presentasinya. Jadi sebelum kita tahu apa reaksi kimia dalam ilmu sipil, kita juga perlu mengetahui bagaimana pengertian reaksi kimia itu sendiri. Reaksi kimia adalah perubahan kimia dari zat-zat bereaksi menjadi zat-zat tertentu. Jadi pada reaksi kimia inilah terjadi perubahan-perubahan zat. Dalam contoh, misalnya kita ambil contoh, misalnya zat satu dikomunikasikan dengan zat yang lainnya, maka terjadi reaksi. Begitupun juga dalam reaksi kimia. Jika kita melihat persamaan seperti ini, Hg0 menjadi Hg plus 02, maka untuk mengimbangkan persamaan kimia di atas tersebut, kita harus menambahkan 2. Bagaimana cara memperoleh 2? Karena di sini ada O2. Jadi untuk mengimbangkan proses reaksi kimia, kita harus menambahkan 2 di depan angka, di depan huruf Hg dan Hg0 untuk menyeratakan atau mengimbangkan persamaan tersebut. Dengan kata lain, 2 molekul merkuri oksida Hg0 yang masing-masing terdiri dari 1 atom merkuri dan 1 atom oksigen menghasilkan 2 molekul merkuri yang masing-masing terdiri dari 1 atom merkuri ditambah 1 molekul oksigen yang terdiri dari 2 atom oksigen. Jadi dengan persamaan ini sekarang telah seimbang. Di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan juga ada 2 atom dan 2 oksigen. Terus kita masuk ke ciri-ciri reaksi kimia. Ciri-ciri terjadinya reaksi kimia itu kalau kita ketahui itu kan terjadi jika suatu zat atau lebih diubah menjadi zat baru. Maka ketika zat tersebut berubah menjadi baru, maka ada ciri-ciri reaksi kimia yang timbul. Ciri-cirinya itu perubahan warna. Perubahan warna ini misalnya kita lihat sepeda yang kamu letakkan di luar rumah itu akan berubah warnanya jika terkena air hujan dan panas matahari. Nah, kita bisa lihat di situ mengapa warnanya bisa berubah, karena ada reaksi kimia dari curah hujan itu sendiri dan juga dari matahari itu tersendiri. Jadi sepeda yang tadinya memiliki warna yang mengkilap akan berubah menjadi pudar. Terlebih lagi kalau misalnya terkena matahari, ya reaksinya mengenai curah hujan itu akan berdampak kepada karat atau korosi. Kemudian terjadi perubahan suhu. Ketika energi diserap atau dilepaskan, hal ini menandakan adanya perubahan kimia. Contohnya kembang api adalah salah satu contoh perubahan kimia yang menghasilkan perubahan suhu dan memancarkan cahaya. Kembang api mengandung bahan bakar zat pengoksidasi. Saat pengoksidasi pemecah bahan bakar, ia melepaskan sebuah besar energi dan sebagian energi ini dilepaskan sebagai panas. Ciri-ciri yang ketiga adalah formasi presipitasi. Ini adalah contohnya ketika 2 garam itu dicampur akan membentuk zat padat. Zat padat itu akan mengendap dari larutan. Selain itu, jika dicampur 2 cairan dan kemudian melihat zat padat di gelas kimia, maka terbukti bahwa adanya perubahan kimia. Kemudian ciri-ciri reaksi kimia yang keempat adalah menghasilkan gas. Mengapa bisa menghasilkan gas? Contohnya itu ketika kita menggigit kue dan melubangi kecil-kecil di kue, itu akan menandakan zat mengembang seperti soda kue atau baking powder bereaksi dengan komponen asam kue untuk menciptakan karbon dioksida.
Kemudian ciri-ciri yang terakhir atau yang kelima adalah emisi cahaya. Itu bisa disebabkan dengan adanya banyak reaksi yang menghasilkan cahaya. Salah satu contoh yang sering kamu saksikan dengan membengkokkan light stick. Light stick dibengkokkan akan memulai reaksi antara hidrogen peroksida dan ester vinil oksalat yang menghasilkan emisi cahaya. Kemudian kita beralih ke faktor-faktor reaksi kimia. Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan reaksi kimia bisa terjadi. Di antaranya ada 9 faktor. 9 faktor ini bisa mempengaruhi laju reaksi kimia. Yang pertama itu konsentrasi reaktan. Mengapa bisa konsentrasi reaktan mempengaruhi faktor-faktor reaksi kimia? Itu karena secara teori laju reaksi harus meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi karena laju tersebut berbanding lurus dengan frekuensi tumbukan. Jadi laju reaksi akan menurun seiring waktu karena konsentrasi reaktan menurun. Yang kedua, tekanan. Tekanan itu jumlah tumbukan akan meningkat seiring meningkatnya tekanan gas. Oleh karena itu, laju reaksi yang melibatkan reaktan gas juga meningkat seiring meningkatnya tekanan. Yang ketiga, faktornya adalah suhu. Energi kinetik akan meningkat dengan kenaikan suhu, maka dari itu jumlah molekul dengan energi lebih besar dari energi ambang juga meningkat. Akibatnya jumlah tumpukan efektif antara molekul reaktan juga akan meningkat. Yang keempat, itu ada katalis. Katalis itu adalah sebuah zat yang mengubah laju reaksi tanpa dikonsumsi atau tanpa mengalami perubahan kimia. Jadi, katalis ini meningkatkan laju reaksi dengan menyediakan jalur baru dengan energi aktivasi yang lebih rendah ketika bereaksi. Umumnya bisa disebutkan sebagai katalis atau inhibitor negatif karena mereka mengganggu reaksi dengan membentuk kompleks yang relatif stabil dan membutuhkan lebih banyak energi. Dengan demikian, kecepatan laju reaksi menjadi berkurang. Kemudian faktor-faktor yang kelima adalah sifat reaktan. Sifat reaktan ini bergantung sekali laju reaksinya pada sifat ikatan dalam sebuah reaktan. Misalnya, AgCl diendapkan setelah larutan Ag03 ditambahkan ke dalam larutan NaCl. Reaksi ini hanya melibatkan pertukaran ion dan proses ini terjadi dengan sangat cepat, sedangkan reaksi antara senyawa kovalen berlangsung sangat lambat karena membutuhkan energi untuk memutuskan ikatan yang ada. Kemudian yang keenam, ada orientasi spesies. Jadi ini berhubungan antara orientasi molekul mempengaruhi faktor probabilitas. Jadi faktor orientasi juga mempengaruhi interaksi antara reaktan dan katalis. Ini contohnya kalau kita ambil contoh reaksi biologis yang katalis oleh enzim, yaitu biokatalis. Jadi enzim akan mengaktifkan molekul-molekul reaktan di lokasi tertentu. Kemudian yang ketujuh itu ada luas permukaan. Jadi luas permukaan, laju reaksinya akan meningkat jika luas permukaan reaktan padat bertambah. Jadi reaksi akan meningkat kalau misalnya luas permukaan bertambah. Tapi reaksi akan lebih lambat jika luas permukaannya tidak meningkat atau makin mengecil. Jadi hal ini juga berlaku untuk katalis padat yang biasa digunakan dalam bentuk bubuk halus saat melakukan reaksi kimia. Misalnya nikel bubuk halus yang digunakan selama hidrogenasi minyak. Yang kedelapan adalah intensitas cahaya. Ini faktor-faktor ini yang intensitas cahaya berkaitan dengan ciri reaksi kimia itu sendiri. Tadi kita ketahui sendiri yang saya sebutkan, ciri reaksi kimia itu ada emisi cahaya. Jadi sangat-sangat berhubungan antara faktor dan ciri-cirinya. Intensitas cahaya ini kita ambil contoh, misalnya fotosintesis akan lebih banyak pada hari cerah dibandingkan ketika musim hujan. Jadi kita ketahui sendiri bahwa reaksi kimia itu akan cepat terjadi ketika ada cahaya. Ketika ada cahaya yang bergabung selama proses reaksi kimia itu. Kemudian yang terakhir adalah sifat-sifat pelarut. Pelarut ini biasanya akan membantu mencegah gaya kohesif antara ion dan molekul dalam benda padat. Jadi molekul polar cenderung lebih
larut dalam pelarut polar dan bereaksi lebih cepat di dalamnya. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis reaksi kimia. Di sini jenis-jenis reaksi kimia itu ada reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran itu adalah reaksi dengan bahan yang mudah terbakar dengan pengoksidasi untuk menghasilkan produk yang teroksidasi. Jadi contohnya itu ada pembakaran bahan bakar di mesin kendaraan bermotor, itu termasuk reaksi kimia. Kemudian pentana dibakar menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Kemudian jenis-jenis reaksi yang kimia yang kedua adalah reaksi kombinasi. Di sini kita temukan reaksi kombinasi sering juga disebut sebagai reaksi oksidasi atau reaksi redoks yang merupakan unsur bebas. Dalam reaksi oksidasi dapat dijumpai ketika dua atau lebih reaktan menjadi zat baru. Contoh A plus B, dia menjadi kombinasi menjadi AB. Kemudian ikatan kimia nih, kita gabungkan misalnya besi dan Fe plus S, kemudian menjadi Fs, dan seterusnya. Kemudian reaksi kimia yang ketiga adalah reaksi penguraian. Penguraian atau dekomposisi. Dalam reaksi penguraian yang terjadi adalah kebalikan dari reaksi pengganti. Jadi di sini di reaksi penguraian ini, jadi zat-zat yang tadi digabungkan, dikombinasi, itu diuraikan kembali. Jadi sudah digabungkan tapi diuraikan kembali. Contoh reaksi penguraian misalnya pada proses elektrolisis air menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Jadi dari air diubah menjadi hidrogen dan gas oksigen. Jadi 2H2 plus O2. Reaksi yang berikutnya adalah reaksi penggantian. Reaksi penggantian itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah reaksi penggantian tunggal dan reaksi penggantian rangkap. Jadi kalau yang tunggal ini kita lihat di slide presentasi, itu dia tunggal itu terjadi apabila sebuah unsur menggantikan kedudukan unsur lain dalam suatu reaksi kimia. Misalnya pada reaksi kimia antara kawat tembaga yang dicelupkan ke dalam larutan perak, nitrat, karena tembaga lebih aktif daripada perak, maka tembaga mengganti kedudukan perak untuk larutan tembaga, nitrat yang berwarna biru. Kemudian reaksi pengganti rangkap, itu penggantian ion ya. Kita lihat sendiri nih, contohnya reaksi antara asam klorida, HCl, dengan NaOH, kemudian dirangkap lagi, terjadilah reaksi penggantian rangkap menjadi NaCl plus A2. Reaksi yang terakhir adalah reaksi metasis. Ini terdiri dari reaksi pengendapan dan juga reaksi netralisasi. Jadi reaksi pengendapan itu adalah reaksi yang membentuk endapan. Contohnya itu PbNO3 2 plus 2Kl diendapkan menjadi PbL2 plus 2KN0. Reaksi netralisasi kemudian adalah reaksi antara asam dan basa yang menghasilkan garam dan air. Reaksi metasis juga terdiri juga menjadi reaksi pembentukan gas, adalah reaksi kimia yang pada produknya dihasilkan gas. Misalnya proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme yaitu ragi pada pembuatan roti. Jadi ragi yang ditambahkan pada adonan akan menyebabkan adonan roti mengembang karena terbentuknya gas karbon dioksida ketika soda kue ditambahkan ke adonan dan proses pemanggangan mengakibatkan sel ragi mati, maka proses fermentasi berhenti. Kemudian dia akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Wahyu Suryanto. Waktu dan tempat kami serahkan. Terima kasih rekan saya Biliater. Saya akan melanjutkan presentasi dari materi kali ini. Persamaan reaksi kimia dan penyetaraannya. Persamaan reaksi kimia adalah pernyataan yang ditulis dengan rumus kimia yang memberikan informasi identitas dan kuantitas
zat-zat yang terlibat dalam suatu perubahan kimia. Semua zat yang terlibat dalam reaksi tersebut yang mana jumlahnya berkurang setelah reaksi, yaitu disebut pereaksi atau reaktan. Dalam rumus kimia terdapat indeks, yaitu angka yang ditulis dalam format subscript berukuran kecil dengan posisi agak ke bawah. Pada sebelah kanan simbol, unsur atau kelompok atom unsur yang menyatakan jumlah atau unsur atau kelompok atom unsur. Contohnya dapat kita lihat sendiri di bawah, yaitu Br2 menunjukkan terdapat dua atom Br yang saling berikatan, dan FeNO3 menunjukkan terdapat satu atom Fe, 3 atom N, dan 9 atom O saling berikatan. Lanjut. Dalam persamaan reaksi, dikenal koefisien reaksi, yaitu bilangan yang berada di sebelah kiri rumus kimia untuk mengalihkan jumlah semua atom dalam rumus kimia. Contohnya sebagai berikut. 2SO3 menunjukkan terdapat 2 molekul SO3. Perbandingan koefisien reaksi menunjukkan perbandingan molekul zat-zat yang bereaksi dalam reaksi kimia. Pada setiap reaktan dan produk perlu dituliskan wujud zatnya, seperti S, yaitu benda padat atau solid, L, yaitu cair atau liquid, G, yaitu gas, atau Ag, yaitu larutan dengan pelarut air aqueous, di dalam tanda kurung di sebelah kanan rumus molekul masing-masing. Persamaan reaksi dikatakan setara apabila jumlah atom-atom zat bereaksi pada ruas kiri sama dengan zat-zat hasil reaksi pada ruas kanan. Apabila jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi belum sama, maka perlu kita setarakan dengan cara membubuhkan koefisien reaksi. Namun indeks tidak boleh diubah. Pengubahan indeks akan mengubah rumus kimia zat menjadi zat lain. Contohnya O2 atau oksigen, kita ubah menjadi O3, maka akan menjadi ozon, yang merupakan dua zat yang berbeda. Itu dapat kita lihat pada gambar proses persamaan reaksinya. Penulisan persamaan reaksi kimia dapat kita lakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Menuliskan persamaan dalam kata-kata yang terdiri dari nama dan wujud zat dari semua pereaksi beserta hasil reaksi. Yang kedua, menerjemahkan persamaan kata-kata ke dalam persamaan rumus kimia dalam masing-masing zat. Yang ketiga, menyetarakan persamaan dengan memberikan koefisien yang sesuai. Contohnya, aluminium oksida direaksikan dengan larutan asam klorida, membentuk larutan aluminium klorida dan air. Persamaan kata-katanya adalah aluminium oksida padat, larutan asam klorida, larutan aluminium klorida plus air. Persamaan rumus kimianya dapat kita tuliskan Al2O3 dalam kurung S, HCl dalam kurung Ag menjadi AlCl3 Ag plus H2O L, yaitu belum setara. Maka persamaan reaksi yang setara Al2O3S plus 6 HCl Ag menjadi 2 AlCl3 Ag plus 3 H2O L. Dalam menyetarakan persamaan reaksi, kita juga dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, memberikan koefisien reaksi yang dinyatakan dengan variabel, seperti A, B, C, dan D pada setiap zat. Yang kedua, menyusun persamaan matematis berdasarkan kesamaan jumlah atom unsur yang sesuai di ruas kiri maupun kanan, di mana jumlah atom sama dengan koefisien dan indeks. Dan yang ketiga, menyelesaikan persamaan matematis yang diperoleh dari langkah kedua dengan sebelumnya menetapkan koefisien salah satu zat yang sama dengan yang satu. Yang mana zat yang dipilih biasanya adalah zat yang rumus kimia paling kompleks. Contohnya adalah sebagai berikut. Reaksi kalsium karbonat dengan larutan asam klorida menghasilkan larutan kalsium klorida, karbon dioksida, dan air. CaCO3S plus HCl Ag, CaCl2 Ag plus CO2G plus H2O L. Pemberian koefisien reaksi pada setiap zat dalam variabel A, CaCO3 dalam kurung S plus B, HCl Ag menjadi C, CaCl2 Ag plus B,
CO2G plus E H2O L. Persamaan matematis berdasarkan kesamaan jumlah atom unsur yang sama. Atom Ca, A sama dengan C. Atom C, A sama dengan D. Atom O, 3A sama dengan 2D plus E. Atom H, B sama dengan 2E. Atom Cl, B sama dengan 2C. Penyelesaian persamaan dengan menetapkan salah satu koefisien sama dengan 1. Misalnya A. A sama dengan 1, C sama dengan 1, D sama dengan 1, E sama dengan 1, dan B sama dengan 2. Maka persamaan reaksi setaranya menjadi CaCO3S plus 2 HCl AgI menjadi CaCl2 AgI plus CO2G plus H2OL. Proses reaksi kimia yang kita terapkan dalam ilmu material teknik sipil, saya mengambil salah satu contoh, yaitu korosi pada beton bertulang. Komposisi beton dan baja tulangan akan disusun dengan baik yang akan dipakai sebagai material supaya bangunan kokoh. Korosi baja tulangan adalah reaksi kimia atau elektrokimia antara baja tulangan dengan lingkungannya. Proses korosi baja di dalam beton akan berlangsung secara karbonasi, degradasi oleh sulfat dan klorida, dan lacing baja tulangan yang terkorosi merupakan suatu awal kerusakan dari beton, yang mana nantinya akan memperpendek usia konstruksi. Maka untuk mencegahnya, beton bertulang perlu memakaikan bahan yang baik, seperti mempertebal selimut beton dan penambahan dimensi struktur serta pemampatan beton dan coating. Baja tulangan di dalam beton yang berada dalam lingkungan yang bersifat basa kuat dengan nilai pH kurang lebih 12,5, maka keadaan ini beton yang mengandung 20-30% kalsium dihidrosida atau CaOH2 sebagian berupa larutan jenuh CaOH2 di dalam beton. Sebagiannya mengendap berupa kristal di dalam beton. Secara umum reaksi korosi baja tulangan tersebut dapat dilihat seperti di bawah reaksi anodik dan katodik. Kondisi di mana proses korosi baja tulangan di dalam beton dapat berlangsung sebagai berikut. Yang pertama yaitu karbonasi. Karbonasi adalah peristiwa terbentuknya CaCO3 sebagai akibat reaksi antara CaOH2 dengan gas atau senyawa terlarut dalam yang bersifat asam. Proses karbonasi berlangsung dari permukaan beton ke bagian dalam beton, yang akhirnya mencapai bidang kontak baja beton. Apabila proses karbonasi ini mencapai bidang kontak baja beton, maka pH lingkungan pada bidang kontak baja beton akan turun sampai kurang lebih 9,5. Hal ini mengakibatkan keadaan pasif baja tulangan hilang dan baja tulangan akan terkorosi yang akhirnya akan merusak beton sendiri. Yang kedua, degradasi oleh sulfat. Apabila larutan sulfat ini masuk ke dalam beton, maka yang akan terjadi adalah reaksi dengan senyawa hidrasi kalsium aluminate atau 3CaO Al2O3 12H2O yang itu terdapat di dalam beton. Yang ketiga, degradasi oleh klorida. Ion klorida sangat agresif terhadap bahan konstruksi baja. Klorida melalui reaksi hidrolisa membentuk asam. Asam yang dihasilkan akan menetralisir CaOH2 yang terdapat di dalam beton. Apabila proses netralisir CaOH2 ini telah mencapai bidang kontak baja, maka pH-nya akan turun sampai kurang dari 9,5, yang mana akan mengakibatkan keadaan pasif baja tulangan hilang dan baja tulangan akan terkorosi yang akhirnya merusak beton. Yang keempat adalah lacing. Lacing yaitu adalah peristiwa turunnya konsentrasi senyawa terlarut di sekitar daerah kontak baja beton yang mengakibatkan masuknya larutan ke dalam beton. Penurunan konsentrasi ini juga akan mengakibatkan bidang kontak baja ini turun sampai pH-nya menjadi kurang dari 9,5, yang mana akan mengakibatkan keadaan yang sama seperti proses sebelumnya. Berikut gambaran bagian alir dari terjadinya lingkaran poros tulangan.
Dapat dilihat dari air plus senyawa larutan CO yang akan menyebabkan karbonasi seperti proses yang sudah saya sampaikan tadi, yang mana pH-nya akan turun menjadi kurang dari 9,5 yang akan mengakibatkan sifat bajanya tadi pasif hilang, baja akan terkorosi, dan yang mana pastinya akan merusak kekuatan dari struktur beton. Lingkaran korosi tulangan yang diakibatkan pada tulangan beton yaitu tercucinya pasta semen yang telah mengeras, yang kedua melarutnya dan tercucinya senyawa-senyawa yang terbentuk akibat serangan air yang agresif. Yang ketiga, terbentuknya senyawa-senyawa baru hasil reaksi kimia yang memiliki sifat sangat mengembang atau ekspensif hingga beton menjadi retak dan pecah. Yang terakhir, hilangnya tegangan retakan antara beton dan tulangan akibat jelek. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.